Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Pesawat Kertas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share yang membuat kami semakin bersemangat dalam berkarya. Pesawat Kertas kembali lagi, kali ini dengan tema stakeholder yang ada di bandara. Sebagai contoh kali ini, kami akan menampilkan stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa kami ambil contoh Bandara Soekarno-Hatta? Karena bandara tersebut adalah bandara terbesar dan yang paling lengkap menurut kami. Untuk bandara-bandara lain, mungkin ada yang sama, tapi juga pasti ada yang beda. Kami berharap kalian bisa sesuaikan keadaannya. Kita mulai yang pertama dengan operator bandara, yaitu Angkasa Pura. PT Angkasa Pura adalah dua badan usaha milik negara Indonesia yang mengoperasikan bandar udara komersial di Indonesia. Namun, tidak semua bandara di Indonesia dioperasikan oleh Angkasa Pura. Berkembangnya pengelolaan bandara oleh PT Angkasa Pura membuat pemerintah memutuskan memecah fokus bisnisnya. Melalui PP nomor 25 tahun 1986, Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perum Angkasa Pura I. Sementara Perum Angkasa Pura II dibentuk secara khusus untuk mengelola Bandara Soekarno-Hatta yang baru saja pindah lokasi dari Bandara Kemayoran pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pembagian tugas pun berkembang. Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II atau yang kita kenal dengan AP1 dan AP2 dalam mengoperasikan bisnis bandar udara dibagi ke dalam dua wilayah. Angkasa Pura I, BUMN yang melayani lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia bagian tengah dan timur. Angkasa Pura II, BUMN yang melayani lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia bagian barat. Namun saat ini, hal tersebut tidak menjadi suatu tolak ukur. Hal ini dapat ditegaskan dengan AP2 yang sedang mengelola Bandar Udara Banyuwangi, yang jika dikaitkan dengan pembagian wilayah, seharusnya Bandara Banyuwangi milik AP1. Adapun bandara-bandara yang dikelola AP1 antara lain Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Bandara Frans Kai Siepo di Biak, Bandara Samratulangi di Manado, Bandara Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Adi Sumarmo di Surakarta, Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah, Bandara Patimura di Ambon, Bandara El Tari di Kupang, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dan Bandara Sentani di Jayapura. Sedangkan bandara-bandara yang dikelola AP2 antara lain Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Supadio Pontianak, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Bandara Sultan Karim Qasim II Pekanbaru, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Bandara Sultan Taha di Jambi, Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Banyuwangi di Banyuwangi, Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya, Bandara Raden Inten II di Lampung, Bandara HAS Hanan Judin di Tanjung Pandan, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Itulah semua bandara yang dikelola oleh AP1 dan AP2 hingga saat ini. Mungkin kedepannya akan ada bandara-bandara lain yang akan diambil alih oleh AP1 maupun AP2. Dalam menjalankan tugasnya, Angkasa Pura hanya fokus mengelola bandara saja. Hingga saat ini, Angkasa Pura tidak langsung terlibat dalam kegiatan maskapai. Apa saja yang dikelola oleh Angkasa Pura? Yang dikelola oleh Angkasa Pura adalah semua fasilitas yang dipakai oleh pengguna jasa bandara maupun maskapai penerbangan. Contoh, di gedung terminal, Angkasa Pura mengelola keamanan yang dilakukan oleh APSEC, lalu listrik, air bersih, informasi dan telekomunikasi, digitalisasi, IT, perbaikan fisik gedung, dan masih banyak lagi lainnya. Belum lagi di non-terminal seperti pemeliharaan runway, apron, pengelolaan lahan parkir, pemeliharaan Skytrain, dan semua hal-hal lain yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan para pengguna jasa maupun stakeholder lainnya.
Jadi, sebagai pengingat kembali, jika kalian di-share oleh siapapun tentang perekrutan pegawai angkasa pura dan terdapat formasi perekrutan pramugari ataupun pilot, sudah jelas hal tersebut adalah penipuan. Kami berharap kalian lebih cermat dalam mencari informasi dan data. Selanjutnya, ada Kementerian dan Pengamanan Bandara. Di bandara terdapat pegawai pemerintah yang berkantor di sekitar bandara. Kantor-kantor tersebut didirikan di wilayah bandara sebagai regulator maupun pengamanan. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi bisa secara langsung dapat dilakukan. Kantor-kantor tersebut antara lain Otoritas Bandar Udara. Otoritas Bandar Udara ataupun yang sering disebut OTBAN merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. Adapun tugas dan fungsi kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 adalah melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerjanya. Salah satu tugas dari Otoritas Bandar Udara yaitu menerbitkan pasban yang wajib dimiliki oleh para pekerja bandara. Kartu Pas Bandara adalah tanda izin masuk daerah terbatas pada area bandar udara. Kartu pas diterbitkan oleh kantor otoritas wilayah pada masing-masing bandara. Apa itu daerah berbatas? Daerah terbatas adalah bagian dari area bandar udara yang ditetapkan bukan sebagai daerah umum atau NPA (Non-Public Area) dan area bandar udara yang ditetapkan sebagai daerah umum terbatas atau RPA (Restricted Public Area). Berikut adalah kode area dalam kartu pas bandara. A untuk arrival hall, B untuk boarding lounge, C untuk check-in counter, S untuk shopping arcade, P untuk platform, T untuk tower, G untuk gudang bagian dalam, F untuk gudang bagian luar atau halaman gudang, A in untuk arrival internasional, V untuk area vital. DKPPU, Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau disingkat dengan DKPPU adalah suatu lembaga yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan. DKPPU mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara. Jadi jika otoritas bandar udara itu mengatur segala bentuk regulasi terkait bandar udara, maka DKPPU mengatur segala bentuk regulasi pada pesawat udara. Jadi yang berhubungan langsung dengan DKPPU yakni pihak maskapai yang memiliki pesawat udara. TNI dan Polri. Kita pasti sudah tahu TNI dan Polri bertugas seperti apa. Ya, betul. TNI untuk pertahanan negara dan Polri untuk keamanan negara. Tidak terkecuali di wilayah bandara. Dibutuhkan juga TNI dan Polri agar terciptanya koordinasi yang baik dengan pengamanan dari bandar udara itu sendiri. Dalam hal ini ditangani oleh Aviation Security atau AFSEC. AFSEC tidak hanya dimiliki oleh operator bandar udara. AFSEC juga ada di maskapai yang ditugaskan untuk mengamankan kegiatan internal. Jika terjadi tindak kriminal atau pelanggaran hukum yang ada di wilayah bandara, maka AFSEC akan berkoordinasi langsung dengan pihak TNI maupun Polri. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. KKP bekerja di bawah langsung dari Kementerian Kesehatan RI. KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial, penyakit wabah, surveillance epidemiologi, karantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKBA, obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara. Itu semua tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356 Menkes Per 4 2008 tentang organisasi dan tenaga kerja kantor kesehatan pelabuhan. Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawab: mengurus perizinan warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia,
dan WNI yang ingin ke luar negeri, melakukan pengawasan terhadap dokumen keimigrasian dan mengelola informasi keimigrasian, melakukan pemulangan atau deportasi WNA ilegal, mengatur visa imigran sesuai dengan keperluannya, melakukan penyidikan dan penindakan keimigrasian. Jadi, jika kalian ingin bepergian ke luar negeri dan ingin membuat paspor, maka kalian harus datang ke kantor imigrasi untuk mengurusnya. Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas Bea Cukai adalah sebagai pengawas lalu lintas barang dan juga sebagai pemungut bea masuk atau bea keluar. Terkait arus kedatangan penumpang dari luar negeri, kedua fungsi tersebut terlaksana dengan proses pemeriksaan barang penumpang. Selain itu, tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, Bea Cukai bertambah fungsi dan tugas sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu contoh tugasnya adalah jika kalian ingin membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah, kalian wajib melengkapi izin dari Bank Indonesia dan wajib memberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99/2016 dan PMK 100/PMK.04/2018. Apabila tidak memiliki izin pembawaan dan persetujuan dari Bank Indonesia atau BI, akan didenda sebesar 10% dari seluruh uang kertas asing yang kalian bawa, atau denda maksimal 300 juta rupiah. Kenapa begitu ya? Ya, itu dilakukan untuk menghindari pencucian uang. Baiklah, kami rasa cukup dulu informasi tentang stakeholder saat ini. Untuk informasi stakeholder yang lain, akan kami sampaikan di part video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Dukung terus channel Pesawat Kertas ya. Thank you.